Sukoharjo 3 Barat. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati beserta Bapak Ibu Dewan Guru semua yang saya hormati, terima kasih banyak yang sudah hadir untuk mengikuti kegiatan hari ini, yaitu pengimbasan kepada Bapak Ibu Dewan Guru UPT SD Negeri 1 Sukoharjo 3 Barat terkait kegiatan saya sebagai guru penggerak. Perkenalkan, saya di sini Santi Utami, CGP Angkatan 9 dari UPT SD Negeri 1 Sukoharjo 3 Barat, Kabupaten Pringseni. Pada hari ini, saya akan memaparkan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif antara lain ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang berbeda, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu kita terapkan di dalam kelas agar kita mengetahui sejauh mana kemampuan dan potensi dari masing-masing murid kita. Ada murid yang berprestasi, ada murid yang tidak berprestasi. Dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, kita akan mengetahui potensi dan kemampuan masing-masing anak. Dan dalam pembelajaran berdiferensiasi tersebut itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, apakah masih ingat apa saja itu profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong dan kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir ada mandiri. Dan pembelajaran yang kita laksanakan sekarang ini harus mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Oke, next. Selanjutnya di sini ada penjelasan tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini kita sebagai seorang guru mempunyai ilusi atau bayangan bahwasanya yang pertama itu ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Ini yang sudah kita jalankan selama ini. Bahwa kita selalu menganggap bahwa kita sebagai seorang guru, kita lah yang mengontrol murid. Kemudian di sini ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu dan bermanfaat. Kita harus menerapkan dalam diri kita sebagai seorang guru bahwa kita harus mempunyai hal yang positif sebagai kekuatan untuk kita untuk mengajar kepada anak-anak kita. Kemudian ada ilmu bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini yang biasa kita terapkan dan kita jalankan selama ini. Ketika kita mengajar murid kita di dalam kelas, pasti kita selalu merasa bagaimana nih caranya untuk membuat efek jerah kepada anak tersebut dengan cara membuat anak tersebut merasa bersalah. Padahal hal tersebut itu sebenarnya tidak baik kita terapkan. Kemudian ada ilmu bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai seorang guru, kita sebagai seorang yang dewasa kepada anak didik kita, kita selalu merasa kita kan yang besar, kita yang tua, kita bisa memaksakan kehendak kita. Padahal belum tentu apa yang kita paksakan itu sesuai dengan kemauan anak-anak. Jadi seperti itu. Next. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Prinsip teori stimulus respon menyatakan bahwa apabila stimulus memberikan akibat yang positif atau memberi reward,
maka respon terhadap stimulus tersebut akan diulangi pada kesempatan lain di mana stimulus yang sama timbul. Sebaliknya, apabila respon memberikan akibat yang negatif atau hukuman dan sebagainya, hubungan antara stimulus respon tersebut akan dihindari pada kesempatan lain. Jadi pada intinya, ketika kita sebagai seorang guru, kita sering memberikan reward atau hadiah pada kesempatan tertentu kepada anak didik kita, dan pada suatu saat kita nggak memberikan reward, maka anak tersebut tidak akan merespon dengan baik. Dan begitu juga ketika kita memberikan bentuk hukuman kepada anak tersebut, maka anak tersebut tidak akan berkembang dengan apa yang dia mau. Justru mereka pasti akan merasa lebih baik saya berada di zona nyaman daripada saya nanti mendapat hukuman. Intinya seperti itu. Jadi hal seperti itu untuk saat ini kita harus memperbaiki bagaimana caranya agar kita tidak memberikan hal yang seperti itu, seperti memberikan hukuman tentunya. Kita bisa mencari jalan yang lain. Selanjutnya ada disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif ini seperti misal datang ke sekolah tepat waktu anak-anak, terus melaksanakan tugas piket, mengerjakan PR, dan menjalankan apa yang menjadi kesepakatan di dalam kelas atau di sekolah. Dan kita tidak harus memberikan anak tersebut imbalan atau reward yang tidak berarti bagi anak itu. Kemudian kita tidak boleh memberikan ancaman atau hukuman, karena itu bukan merupakan suatu bentuk disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi intinya sebagai guru, kita memang harus menciptakan peserta didik kita itu untuk memiliki disiplin positif. Berarti harus dari gurunya dulu ya, Bapak Ibu semua. Oke, lanjut. Dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima 2013 halaman 470 diartikan disiplin positif adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi ketika di sekolah yang bisa kalau kita tidak bisa disiplin oleh diri kita sendiri, ada atasan kita seperti kepala sekolah yang mungkin bisa mendisiplinkan kita dengan menegur, tapi dalam suasana yang tetap merdeka ya Pak ya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan dalam institusi atau organisasi itu ada yang pertama, profil pelajar Pancasila yang meliputi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian ada nilai kebajikan Ibu Primary Years Program atau PYP, yaitu di situ intinya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya ada nilai kebajikan yang meliputi 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation. Di sini ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis,
hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nilai kebajikan selanjutnya ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Lifelong you. Di sini ada yang pertama, keterampilan hidup itu antara lain dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian dalam petunjuk hidup ada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Dan dari semua nilai kebajikan ini sebagai seorang guru, kita harus bisa mengajarkan dan menerapkan kepada anak didik kita, Bapak Ibu. Dan yang terakhir di sini ada the seven essential virtues building moral intelligence. Ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Di sini ada nilai kebajikan, yaitu the Virtues Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Menurut Bapak Ibu, nilai kebajikan apa yang sudah Bapak Ibu ajarkan kepada anak didik di kelas ataupun di sekolah? Kira-kira sudah semua atau belum Bapak Ibu? Dari rasa peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Di sini juga ada gotong royong, rendah hati, keteguhan hati, dan pengertian. Kira-kira nilai kebajikan ini apakah sudah ada di dalam diri peserta didik kita, murid-murid kita? Apakah sudah ada Bapak Ibu? Ya. Berarti Bapak Ibu semua adalah guru-guru yang hebat sebagai pengajar untuk penerus generasi kita. Lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Dalam bertahan hidup itu meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan tersebut itu meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya, yaitu ada kebebasan. Kebebasan itu sendiri meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir ada kesenangan. Setiap manusia itu punya kebutuhan dasar, yaitu kesenangan yang meliputi bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus memiliki 5 kebutuhan dasar ini agar hidup kita itu menjadi lebih nyaman, lebih aman, lebih damai, Bapak Ibu. Oke, ada video tentang kebutuhan dasar manusia yang akan kita lihat bersama. Oke Bapak Ibu, kita lihat bersama-sama tayangan video berikut ini.
budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua
sampai ke 5 yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa ganteng pada wasa untuk murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan ke dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya
dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Baiklah Bapak Ibu, kita telah menyaksikan video tentang kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya berarti kita sebagai seorang guru, kita memang harus mengetahui apa saja kebutuhan dasar dari anak-anak kita, murid-murid kita, agar kita bisa mengetahui apa sih kekurangan dan kelebihan dari setiap murid kita di kelas. Oke, Bapak guru hebat, apakah masih bersemangat semua? Panas-panas ya Bapak Ibu. Oke, biar kita tambah semangat, kita ice breaking dulu. Mau Bapak Ibu? Kita ice breaking sebentar. Kita ice breaking tentang tepukan berhitung. Oke. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, 1, 2. Sama 3, 1, 2. Ternyata karena sudah siang panas konsentrasinya buyar. Sekali lagi ya. Oke. Tepuk 2, 3, 1.
bukan bersikap sebagai seorang teman ataupun buat rasa bersalah ataupun sebagai pemantau. Dan ternyata yang paling tepat kita terapkan kepada anak didik kita adalah kita sebagai seorang manajer. Nah, di sini saya punya pertanyaan tentang posisi kontrol. Apakah aku? Nah, Bapak Ibu, kira-kira pertanyaannya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini posisi kontrol sebagai apa, Bapak Ibu? Apa rencanamu? Oke, benar sekali Pak. Itu sebagai manajer. Oke, beri tepuk tangan nih. Oke. Terus selanjutnya ada pertanyaan yang kedua di sini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Masa bersalah. Posisinya apa ini kira-kira? Saya kecewa sekali. Apa tadi? Oh iya, benar sekali, pembuat rasa bersalah. Berarti sering ya Pak ya? Iya, oke. Selanjutnya di sini ada posisi kontrolnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa nih posisi kontrolnya? Oke, penghukum. Wah, Bapak Ibu guru hebat semua. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Benar sekali Bu Suri, pemantau. Wah, sudah belum ikut guru penggerak sudah bisa memahami. Oke, lanjutnya yang terakhir di sini. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Kira-kira apa nih posisi kontrolnya? Oke, sebagai teman. Dan menurut Bapak Ibu yang paling cocok tadi adalah sebagai manajer. Semoga kita semua bisa memposisikan kita sebagai manajer bagi anak didik kita. Oke, selanjutnya kita ke keyakinan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Saya punya pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Mengapa kok keyakinan kelas? Ya Pak Iyan. Kalau peraturan itu menurut saya akan bisa dilanggar. Tapi kalau keyakinan, kalau misalnya sudah diyakini akan selalu berjalan. Oke, benar sekali. Ada yang lain? Bu Suri kira-kira apa? Kalau keyakinan kelas itu disepakati oleh guru dan siswa, jika peraturan kelas hanya guru yang membuat Iya. Oke. Dan ternyata ketika berada di kelas, kita itu sebagai seorang guru memang harus membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas, karena keyakinan kelas itu disepakati bersama oleh guru dan juga murid-murid. Oke, selanjutnya. Nah, Oke, selanjutnya di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Nah, ternyata pembentukan keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja kalimatnya agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dan semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ketika kita di kelas akan membuat keyakinan kelas, kita harus membuat kesepakatan bersama dengan anak-anak kita ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian di sini ada selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi itu ada tahapannya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Sebenarnya ini tidak harus urutan dari menstabilkan identitas. Yang jelas segitiga restitusi itu mencakup 3 hal tersebut, dan ketika kita sebagai seorang guru akan melakukan segitiga restitusi untuk pemecahan suatu masalah itu bisa dimulai dari tahapan atas. Tidak harus urutan dari menstabilkan identitas, tapi boleh misal menanyakan keyakinan terlebih dahulu atau mau validasi tindakan yang salah. Oke, di sini ada video tentang segitiga restitusi Bapak Ibu. Kita melihat video ini bersama-sama agar kita mengetahui apa sih segitiga restitusi itu. Oke Bapak Ibu, kita simak sama-sama videonya.
dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Lawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung matain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu.
Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjalaninya menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ini permasalahannya sendiri, permasalahan Bapak Ibu. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk menjatuhkan pada Bapak Guru. Perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri,
semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan tentang video penerapan segitiga restitusi. Dan di sini ada tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini yang pertama ada berbuat salah itu wajar. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Dan ada kalimat lain, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian ada kalimat, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian, kamu berhak merasa begitu. Ini kalimat yang bisa kita ucapkan ketika kita mencari solusi dari permasalahan dari tahap menstabilkan identitas. Kemudian ada tahap validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dari prinsip tersebut kita bisa mengajukan pertanyaan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan selanjutnya ada, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Dan yang terakhir ada, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau dari dalam diri kita. Kita bisa mengajukan pertanyaan, apa keyakinan kelas kita? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nah, Bapak Ibu, saya sudah melaksanakan contoh penerapan segitiga restitusi terhadap permasalahan yang terjadi di kelas anak didik. Saya di kelas 5 pernah melakukan sebuah kesalahan dan kemudian saya melakukan penerapan segitiga restitusi untuk memecahkan masalahnya. Kita bisa melihat sekilas tentang videonya bagaimana penerapan segitiga restitusi tersebut. Yuk. Kava, saya mendengar laporan dari ketua kelas bahwa kalian berdua bertengkar di kelas. Iya, Miss. Kalau tidak juga. Aku selalu ngajak saya dan malam itu tanpa orang tua saya dapat bahasa yang kurang sopan. Akhirnya saya marah-marah, Miss. Apakah benar itu Kava? Iya, Miss. Tapi saya ada bercanda, Miss. Oh begitu. Wajarlah Dina jika kamu marah dan risau. Jika ibu ada di posisi kamu, pasti ibu juga akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Kava, Dina? Saya marah-marah, Miss. Lalu spontan saya melempar Kava dengan kertas yang saya dapat. Dan Kava juga membalas melempar kertas kepada saya. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan? Ya, Miss, saya marah-marah. Masa iya saya diam saja ketika ada orang yang menyebut nama orang tua saya dengan bahasa yang kurang sopan. Ya wajarlah kalau
sama-sama. Saya juga minta maaf karena tadi sudah melempar kertas di kelas tadi. Nah, kalian berdua sudah bermaafan. Sekarang kalian silakan kembali ke kelas. Baik, Miss. Nah, Bapak Ibu, itu tadi video tentang penerapan kegiatan segitiga restitusi yang saya laksanakan di kelas terhadap anak didik saya. Dan yang terakhir kita sampai di penghujung presentasi, yaitu penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan presentasi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Salam guru hebat untuk Bapak Ibu semua. Semoga kita bisa menjadi guru yang lebih baik ke depannya untuk bisa menuntun anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih mandiri, kreatif, dan merdeka. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Miss. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah.
Perkenalkan, nama saya An-Najwa, saya kelas 5. Saya senang sekali karena sudah bisa membuat keyakinan kelas. Pokoknya seru. Nama saya Rendra Jurismana, saya kelas 5. Saya senang sekali karena sudah melaksanakan keyakinan kelas. Keren. Perkenalkan, nama saya Rita, saya kelas 5. Saya sangat senang sekali karena telah membuat keyakinan kelas. Sangat jelas. Saya kelas 5. Saya senang sekali membuat keyakinan kelas. Pokoknya hebat.